Republik Turki merupakan negara yang terletak di kawasan Eurasia dengan Ankara sebagai ibu kotanya dan Recep Tayyip Erdogan sebagai presidennya. Turki dulunya dikenal sebagai Kesultanan Ottoman sampai terjadi suatu gerakan nasionalisme yang mengubah bentuk Kesultanan Turki Ottoman menjadi negara republik seperti sekarang ini. Bagaimanakah dan apa tujuan dari nasionalisme Turki? Berikut akan kami jelaskan tentang apa itu nasionalisme Turki dimulai dari latar belakang. Pemerintahan Khalifat Turki Utsmani merupakan salah satu khalifat terbesar sepanjang masa. Bahkan, wilayah kekuasaan Turki sampai mencakup 3 benua, yaitu sebagian benua Eropa, sebagian benua Afrika, dan benua Asia. Kesultanan Turki Utsmani juga berhasil menaklukkan wilayah Konstantinopel, yang merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi pada masa Sultan Mehmed II. Turki berhasil mencapai Golden Age atau masa puncaknya di saat Eropa sendiri mengalami masa kesuraman atau Dark Age. Ada beberapa raja yang pernah memerintah Kesultanan Ottoman. Di antaranya yang paling terkenal yaitu Sultan Sulaiman I pada abad ke-15, Sultan Murad II pada abad ke-16, dan Sultan Hamid II pada abad ke-18. Tetapi Kesultanan Ottoman lambat laun mengalami kemunduran sehingga disebutkan sebagai The Sick Man of Europe. Good question. Yang pertama, ada krisis Gezak, yaitu krisis atau kurangnya kepercayaan rakyat terhadap kewibawaan otoritas terhadap pemerintahan Turki pada saat itu. Lalu yang kedua, yaitu pemerintahan yang kacau. Di sini banyaknya praktek korupsi dan kolusi pada pemerintah yang menyebabkan kacaunya pemerintahan Ottoman. Yang ketiga yaitu adanya intrik-intrik internal kerajaan. Pada Istana Wanita, Hurrem Roxolana yang merupakan selir Raja Sulaiman merasa khawatir dengan Mahidevran yang memiliki anak laki-laki yang bernama Mustafa, yang nantinya Mustafa ini akan mewarisi tahta kerajaan Turki. Hurrem pun kemudian melaksanakan aksinya yaitu memfitnah Mustafa bahwa dia akan menyerang Sultan Sulaiman. Sulaiman pun termakan dengan fitnahnya. Lalu ia kemudian mengirim pasukan untuk menyerang Mustafa yang berakhir dengan tewasnya Mustafa. Aksi Hurrem pun berjalan dengan lancar dan akhirnya warisan tahta kerajaan akan diwarisi ke salah satu anak Hurrem yaitu Selim. Selanjutnya adalah kegagalan modernisasi. Turki mengalami kemandekan modernisasi di mana pada saat Eropa sudah mengalami kemajuan dalam bidang industri dan bidang lainnya, tapi Turki justru malah merasa puas dengan apa yang mereka peroleh dan dikembangkan pada saat masa Golden Age mereka, yaitu abad ke-15 sampai abad ke-16, sehingga mereka tidak menjalani modernisasi, terutama setelah Sultan Sulaiman wafat. Dengan kemandekan ekonomi yang dialami oleh Turki akibat adanya kegagalan modernisasi, hal itu kemudian menyebabkan adanya stagnasi ekonomi sehingga aktivitas perdagangan di Istanbul menjadi sepi karena bangsa barat yang sudah melakukan modernisasi di bidang industri dan sudah jauh lebih maju, sedangkan Turki sendiri masih tertinggal. Faktor kelima adalah munculnya nasionalisme berbasis etnis keagamaan. Negara-negara bagian wilayah Kesultanan Ottoman berkembang sentimen nasionalismenya yang berdasarkan etnis keagamaan seperti Muslim, Kristen, dan Yahudi. Kemudian mereka tercipta untuk bersatu dan memisahkan diri. Contohnya adalah Kristen Ortodoks. Tidak berhenti di situ saja, kemudian terjadilah Auspicius Incident, yaitu kejadian yang disebabkan oleh pemberontakan Janissary. Pasukan Janissary merupakan pasukan pilihan pada Kesultanan Turki. Tetapi pada abad ke-17, fungsi tentara ini berhenti menjadi militer dan memiliki hak membayar pajak. Dalam hal perekrutan pun semakin berubah, yang awalnya direkrut berdasarkan kemampuan, berubah menjadi keturunan. Pemberontakan ini pun terjadi pada saat latihan dan melancarkan aksi kudeta terhadap Sultan Mahmud II. Kemudian Sultan Mahmud II mengirimkan serangan ke bunker dan barak mereka dan menyebabkan banyaknya korban jiwa, yaitu 4.000 orang. Akhirnya, pada tahun 1826, pasukan ini dibubarkan dan mereka dihukum di benteng-benteng Thessaloniki. Tidak sampai Auspicious Incident saja, terjadilah ekonomi perang di mana Turki terlibat perang dengan negara-negara asing, terutama negara Rusia yang mana sudah berkali-kali, lebih tepatnya 3 kali, yang disebabkan Rusia ingin menguasai Balkan dengan adanya politik air hangat. Perang-perang ini mengakibatkan perekonomian menjadi kacau. Uang yang seharusnya digunakan oleh kesultanan untuk mensejahterakan rakyat kemudian dipakai untuk menyuplai kebutuhan perang. Salah satu perang yang terkenal adalah Perang Balkan I.
Liga Balkan yang menganut Kristen Ortodoks mencoba memisahkan diri dari Turki, yang mana menganut Islam. Menurut Liga Balkan yang mana kaum minoritas merasa didiskriminasi oleh pemerintahan setelah Sultan Sulaiman. Berbeda pada saat kekuasaan Sultan Sulaiman, yang mana kaum minoritas diberi kebebasan untuk mengatur agamanya sendiri. Era nasionalisme pertama. Dengan semakin hari, Turki yang semakin mengalami kemunduran dan lemah, kemudian kaum intelektual reformis merasa khawatir akan dikuasai oleh Eropa. Mereka ingin Turki yang mengalami kemunduran menjadi lebih baik lagi dan bertujuan mengembalikan kejayaan Ottoman. Sehingga ingin melakukan pembaharuan di berbagai bidang, seperti struktur politik, ekonomi, dan militer. Lalu muncullah gerakan Tanzimat dari tahun 1939 sampai 1879 yang dibentuk oleh kaum intelektual reformis pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II, yang mana muncul ide gagasan pembaharuan atau reformasi Utsmani. Ide yang dicetuskan Sultan Mahmud II antara lain, yang pertama, keluar dari tradisi teokratik, yaitu agama yang mengatur pemerintah. Yang kedua, membangun relasi dengan rakyat. Yang ketiga, merintis pembaharuan militer, kerajaan, hukum, dan pendidikan. Yang keempat, pada bidang pendidikan, Mahmud II kemudian membangun sekolah kedokteran untuk mensuplai dokter-dokter dalam jalur militer. Pembaharuan ini diadopsi oleh kaum reformis untuk dikembangkan di Turki Utsmani dalam gerakan Tanzimat atau reorganisasi pemerintahan. Tetapi para masyarakat awam masih kontra terhadap gerakan ini dikarenakan dasarnya tidak terlalu kuat atau ekstrim dalam merubah Turki, yaitu terlalu western, terlalu sekuler, menghilangkan kebudayaan, dan merubah Ottoman dari yang teokratik menjadi ke negara modern. Tidak berhenti di situ saja, kemudian muncullah gerakan Utsmani Muda pada tahun 1865 sampai 1878, yaitu gerakan untuk menentang kekuasaan absolut sultan dan merupakan perkumpulan rahasia, yang mana kemudian gerakan ini terbuka pada gerakannya. Gerakan ini bertujuan untuk mengubah pemerintahan Turki menjadi pemerintahan konstitusional. Latar belakang munculnya gerakan ini adalah ketidakpuasan dari gerakan Tanzimat yang dasarnya tidak kuat. Tokoh gerakan ini antara lain Ziya Pasha, Namik Kemal, dan Midat Pasha. Ketiganya ini mempunyai ide pemikiran yang sama, yaitu mengubah Turki menjadi pemerintahan konstitusional. Pada kekuasaan Midat Pasha dibentuk konstitusi pertama yaitu Konstitusi Ottoman, yang dimana disahkan oleh Sultan Hamid II pada tahun 1876. Kemudian konstitusi ini dihapus pada tahun 1878 karena Hamid II merasa kekuasaannya menjadi terbatas. Setelah dihapusnya konstitusi dan parlemennya, gerakan ini pun kemudian dibubarkan. Turki Muda sendiri lahir karena kekuasaan Abdul Hamid II yang kian absolut dan membuat rakyat sulit berpendapat serta banyak penguasa yang menyimpang. Tokoh pentingnya antara lain Ahmed Riza, Mehmet Murad, dan Pangeran Sabahuddin. Tujuan utama dari Turki Muda antara lain, yang pertama menyelamatkan Turki dari keruntuhan total, yang kedua menanamkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat, ketiga mengadakan perbaikan sosial, ekonomi, dan budaya, dan yang keempat mengadakan pembaruan organisasi pemerintahan. Faksi utama dari Turki Muda adalah Komite untuk Persatuan dan Kemajuan atau Committee of Union and Progress yang disingkat dengan KAP. KAP ini bermula pada tahun 1889. Visi dasar KAP sendiri adalah reformasi ala Eropa di bawah sebuah pemerintahan yang tersentralisasi dan melawan segala bentuk pengaruh asing. Turki Muda pun pada akhirnya berhasil melengsarkan Sultan Hamid II pada tahun 1909 sekaligus mengawali era nasionalisme kedua. Sebelum Perang Dunia I, Rusia menyerang Turki pada saat Perang Crimea, dan pada saat itu Turki pun dibantu oleh Inggris dan Perancis dalam perang supaya Turki tidak dikalahkan oleh Rusia. Inggris dan Perancis takut dan khawatir apabila Rusia menguasai Laut Tengah, Balkan, dan wilayah Anatolia dan menjadi negara adidaya yang besar pada saat itu. Tetapi pada akhirnya perang dimenangkan oleh Turki yang dibantu Inggris dan Perancis. Pada Perang Dunia I, Turki tidak mengikuti pihak sekutu yang sudah membantunya, yaitu Prancis dan Inggris.
tetapi Turki ikut kerjasama dengan Jerman karena Jerman menawarkan kapal karena Turki membutuhkan peralatan-peralatan militer. Di bawah komando Mustafa Kemal, Ottoman pun berhasil menang pada pertempuran di Gallipoli melawan Inggris dan sekutunya yang menyerang lewat selatan Dardanella. Kemenangan ini diraih Turki karena Turki memanfaatkan bukit yang ada di selat, dengan posisi membelakangi matahari dan sekutu menghadap matahari sehingga silau. Turki dapat dengan mudah melancarkan serangannya. Walaupun Turki menang di Perang Gallipoli, tapi pihak Turki tetap kalah dalam Perang Dunia I. Sehingga Inggris meredam kemenangan di Gallipoli dengan strategi pemberontakan revolusioner Arab di Turki. Sehingga Turki kebingungan karena secara internal dan eksternal dia sama-sama diserang. Pada akhirnya terjadi perjanjian gencatan senjata Mudros, yang mana pendudukan di Istanbul dan wilayah timur Kesultanan Ottoman oleh sekutu pada tanggal 13 November 1918 dan pendudukan Smyrna di Izmir oleh Yunani pada tanggal 14 Mei 1919. Hal ini pun justru membangkitkan sentimen nasionalisme Turki dan diadakannya Kongres Erzurum pada tanggal 23 Juli sampai 4 Agustus tahun 1919, yang salah dua isinya adalah menerima keinginan 6 provinsi timur, yaitu Kars, Ardahan, Idgir, Agrifan, dan Hakkari untuk tetap bergabung dengan Ottoman dan menolak pemberlakuan skema mandat di wilayah-wilayah kekuasaan Ottoman. Selain Kongres Erzurum, diadakan pula Kongres Sivas pada tanggal 4 sampai 11 September 1919 yang menyatakan bahwa wilayah Ottoman tak hanya 6 provinsi timur saja, tetapi juga seluruh wilayah Anatolia, Istanbul, dan Rumelia. Hasil Kongres Sivas dipertegas lagi dengan adanya Pakta Nasional yang ingin sekutu agar mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Turki secara penuh. Pakta Nasional tersebut membuat sekutu meningkatkan pengawasan atas Istanbul. Pada 16 Maret 1920, Inggris merazia dan menangkap 150 orang simpatisan nasionalis. Inggris juga membuarkan parlemen yang dikuasai kaum nasionalis pada 18 Maret 1920. Sebagai reaksinya, pada 20 April 1920, kelompok nasionalis Turki membentuk pemerintahan tandingan di Ankara dengan mendirikan Majelis Agung Nasional dengan Mustafa Kemal sebagai presidennya. Majelis Agung ini berfungsi sebagai lembaga eksekutif dan legislatif sekaligus perwakilan rakyat tertinggi. Pada tahun 1920, Sekutu memaksa Sultan untuk menandatangani perjanjian Sevres yang contoh isinya adalah diberlakukan skema mandat, yaitu Inggris yang mendapatkan wilayah Afrika Utara, Transjordania, dan pesisir Jazirah Arab. Kemudian ada Yunani yang menguasai wilayah Kepulauan Aegea dan Selat Dardanella. Lalu ada Italia yang mendapatkan wilayah Dodekanisa, sebagian besar Anatolia Selatan, Barat, Tengah, Pelabuhan Antalya, dan juga wilayah Konya. Lalu ada Prancis yang mendapatkan daerah Levant, yaitu daerah Suriah dan sekitarnya. Selain diberlakukannya skema mandat, Sekutu juga menuntut agar Kesultanan Ottoman segera dihapus. Perjanjian ini dianggap menginjak martabat bangsa Turki dan akhirnya memicu perang kemerdekaan Turki, yaitu pada 19 Mei 1919 sampai 24 Juli 1923. Tokoh kunci perang tersebut adalah Mustafa Kemal Pasha, yang juga mendapat dukungan rakyat. Ia pun berhasil memukul mundur tentara kependudukan sekutu. Turki pada akhirnya berhasil memenangkan perang dan menggagalkan perjanjian Sevres yang merugikan. Hal ini pun memaksa sekutu untuk menyetujui perundingan ulang di Swiss, yang menghasilkan perjanjian Lausanne pada 1923, di mana Turki mengklaim dan menerima batas-batas negaranya seperti sekarang ini. Turki pun akhirnya menjadi negara berdaulat dan merdeka, dengan Mustafa Kemal Pasha menjadi presiden pertamanya. Setelah merdeka, Turki mengadopsi konstitusi, sistem hukum, dan pemerintahan sekuler. Mustafa Kemal menerapkan nilai-nilai Barat dalam segala aspek dan menjadikan Barat sebagai barometer kemajuan peradaban modern. Sebagai bentuk nasionalisme, bahasa dan aksara Turki ditetapkan sebagai bahasa resmi negara. Mustafa Kemal juga memerintahkan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Turki, dan khutbah Jumat juga menggunakan bahasa Turki. Turki yang awalnya merupakan negara kesultanan, kini berubah menjadi negara republik.